Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap saudara eh, tetap mengikuti apa yang disampaikan beberapa minggu ini sampai nanti kita bulan November kita akan mengakhiri surat Kolose ini. Ini penting sekali karena di dalamnya ada banyak dasar-dasar iman kita yang bisa kita ikuti bersama-sama sehingga kita makin kuat sebagai anak Tuhan. Nah, kita akan membaca kali ini, kita ulangi kemarin dari Kolose pasal yang pertama. Kita coba lihat Kolose pasal yang pertama. Saudara buka Alkitab saudara. Kita lihat Kolose pasal pertama, kita baca dari ayat yang ke 18 sampai yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat 18 sampai 23. Mari kita berdiri saudara untuk membaca firman Tuhan ini. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 18, saudara membaca ayat yang ke-19. Jadi saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Sudah kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang menyangkal dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Silakan duduk saudara. Sudah tahun 1973, tepatnya 6 Oktober tahun 1973, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang merayakan sebuah hari raya penting bagi mereka. Ini diperintahkan dalam kitab Imamat, mereka harus merayakan hari raya ini yang disebut dengan hari raya Yom Kippur. Jadi mereka sedang melakukan ibadah itu, jadi bukan cuma mereka merayakan hari raya itu, mereka khusyuk di hadapan Tuhan. Tahun 73 ya, tahun 73, jadi saudara sudah lahir sebagian. Jadi tahun 73 ketika mereka sedang merayakan hari raya Yom Kippur, Imamat saudara lihat nanti hari raya penebusan, hari raya pendamaian. Mereka sedang merayakan itu dan bukan cuma beribadah, mereka juga sedang berpuasa. Tepat di 6 Oktober tahun 73 ini pandainya bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu. Mereka menyerang Israel. Jadi dari selatan Mesir dengan seluruh tentaranya menyeberang gurun Sinai dan merebut Sinai. Israel yang sedang merayakan ibadah Yom Kippur, mereka kelabakan. Dari utara, tepat hari yang sama, jam yang sama, tentara Suriah datang dari Golan menyerang Israel. Jadi dari utara selatan ada serangan. Suriah menyerang, selatan Mesir menyerang. Kemudian dari timur Yordania dibantu dengan Irak menyerang Yerusalem. Coba bayangkan sebuah negara seperti itu diserang seperti itu. Hari pertama mereka kelabakan. Tapi hari berikutnya selama 6 hari Israel menyerang. Gurun Sinai direbut, bahkan mau masuk ke Mesir. Mesir pun akan direbut oleh Israel hanya dalam waktu 6 hari. Kemudian
daerah Yerusalem Timur direbut oleh Israel dan Yordania kelabakan, di bagian utara Suriah juga kelabakan karena daerahnya direbut oleh Israel. Jadi mereka sedang diam-diam, tanah Israel direbut. Dalam waktu 6 hari Israel merebut semua daerah-daerah yang diambil, bahkan daerah yang dimiliki oleh negara-negara tetangga. Makanya sampai sekarang mereka masih ribut. 6 hari saudara, Israel berhasil merebut itu. Nah, setelah itu timbul peperangan antara Mesir dengan Israel. Selalu ribut. Saudara tahu itu, ketika itu selalu terjadi keributan antara Mesir dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi saudara, pada tahun 1979, saya ingat sekali, saya masih kecil, tapi saya ingat sekali di TV ada sebuah peristiwa, ada berita di sebuah tempat di daerah Washington. Di situ ada tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Ada tempat yang namanya Camp David. Di situ berkumpullah Anwar Sadat, terus Menahem Begin, dan Perdana Menteri Israel. Kemudian Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter kumpul di situ dan ditandatanganilah perjanjian antara Mesir dengan Israel. Mereka menandatangani perjanjian, lalu setelah menandatangani perjanjian antara Israel dengan Mesir, adakan perjanjian. Setelah perjanjian itu ada kesepakatan dari pihak Israel menyerahkan kembali Gurun Sinai kepada Mesir, tapi dari pihak Mesir mengizinkan kapal-kapal Israel melewati terusan Suez. Itu kesepakatan antara dua negara. Jadi ada syarat dari Israel, ada syarat dari Mesir. Itu disebut dengan perjanjian bilateral. Bilateral itu adalah dua pihak berjanji bersama-sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu perjanjian bilateral. Ya, jadi bagaimana dua orang yang bertikai bisa berjanji bersama-sama? Kalau itu terjadi, berarti pihak A dan pihak B harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu disebut dengan perjanjian bilateral. Jadi janji Israel dan Mesir, syaratnya Mesir memberikan terusan Suez supaya bisa dilewati oleh kapal-kapal Israel, kemudian Gurun Sinai diserahkan kepada Mesir. Perjanjian itu ada syaratnya. Tapi ada satu perjanjian yang ditekankan oleh Alkitab, yaitu perjanjian yang bersifat unilateral. Tadi perjanjian bilateral, dan ini perjanjian unilateral. Unilateral adalah perjanjian sepihak, di mana pihak pertama akan memenuhi syarat-syarat tertentu, pihak kedua tidak dituntut syarat apapun. Ini unik. Jadi kalau ada janji dari pihak pertama, saya akan berjanji demikian, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Pihak yang kedua tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, dalam Alkitab itu dijelaskan ketika Abram, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tempat rumahnya yang lama, dan Abram dipilih lalu ditaruh di tanah Kanaan, dan Abram bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Aku akan mati, tapi tidak ada tanda-tanda aku akan punya anak. Lalu Abraham membawa persembahan, potong itu hewan, lalu dia sudah potong, dia tertidur, dan ketika dia tertidur itu Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, lihatlah bintang di langit, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau banyak seperti bintang di langit, dan seluruh bangsa di bumi akan diberkati oleh keturunanmu. Itu yang dia akan dilakukan oleh Allah kepada Abram, dan tidak dituntut satupun kepada Abram untuk melakukan sesuatu. Itulah disebut dengan perjanjian unilateral.
Tuhan berjanji demikian, Abraham tidak dituntut untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara bilang, sunat bagaimana? Sunat itu bukan syarat. Sunat itu tanda perjanjian. Tandanya apa? Tandanya nanti kamu disunat. Udah, itu aja. Itu sebagai tanda, bukan sebagai syarat. Jadi Allah berjanji kepada manusia, dan manusia tidak dituntut apapun untuk memenuhi janji itu supaya dia berdamai dengan Tuhan. Ini yang sedang dikemukakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-20, dialah Allah dan melalui dialah Allah mendamaikan segala sesuatu. Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara didamaikan dengan Allah. Allah yang melakukan itu. Tidak ada satupun dalam ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwa kita ambil bagian di dalamnya. Kita ambil bagian. Itu perjanjian unilateral. Kalau seandainya Allah menuntut sesuatu kepada kita untuk kita lakukan, kacau saudara. Siapa di antara saudara yang bisa memenuhi tuntutan Allah? Dari pihakku Allah mengatakan, aku akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Tapi dari pihakmu kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Tidak akan mungkin. Saudara tahu ketika bangsa Israel keluar dari Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka merenungkan, oh selama ini memang kita sudah salah. Selama ini kita sudah salah. Kita salah kepada Tuhan, lalu Tuhan buang kita ke Babel, maka kita balik, kita harus kembali kepada firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, kita mesti taat kepada firman. Dan mulailah saat itu muncul ahli Taurat, ahli Farisi, mereka menerjemahkan seluruh hukum Taurat, lalu membuat aturan-aturan kita harus taat kepada Tuhan, lalu dibuatlah 363 aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dan ketika Yesus datang di atas kayu bukit, kamu mendengar ini, aduh pusing. Seluruh aturan itu harus ditaati. Dan mereka pusing sekali bagaimana menaati semua aturan-aturan itu. Jadi, kalau kita mau menaati setiap aturan-aturan yang Allah tuntut kepada kita, kita tidak mungkin melakukan itu. Itulah sebabnya Allah mengatakan, aku akan berjanji begini, aku akan mendamaikan engkau menjadi milikku. Dari pihakmu apa? Tidak perlu melakukan apa-apa. Enak gak? Enak gak? Itulah makanya kita disebut kita lebih dari pemenang. Siapa yang bisa melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Allah memilih kita, membawa kita, mendamaikan diri kita dengan Allah, sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita hanya menjadi milik Tuhan. Enak. Orang Kristen enak sekali jadi orang Kristen. Orang pilihan Tuhan. Dan ini yang Tuhan katakan ketika Rasul Paulus mengatakan, dan melalui dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Coba kalau kita lihat kata damai di situ adalah menunjukkan ketika orang-orang sedang bertikai di pengadilan, lalu hakim mencoba untuk meluruskan, membuat penyesuaian antara dua pihak ini sehingga mereka bisa berdamai. Dibuat penyesuaian. Allah membuat penyesuaian itu bagi kita. Saudara ingat justification, pembenaran. Allah menyatakan pembenaran kepada kita waktu kita masuk ke penghakiman Tuhan, kita dihakimi, kita meninggal di hadapan penghakiman Tuhan, lalu kita berhadapan dengan Tuhan dan kita dihakimi. Pada saat itu Allah mengatakan ini orang benar. Itu orang hakim mengatakan, kalau hakim mengatakan ini orang benar, maka dia tidak akan dihukum. Tapi ketika ada orang bertikai masuk di hadapan hakim, mereka diperdamaikan. Ini maksud kata itu. Dan saudara lihat kata ini saudara, kalau Yesus mengatakan kamu bukan lagi
kamu bukan lagi orang lain. Sekarang engkau adalah sahabat-sahabatku. Kalau dulu disebut bahwa kita adalah musuh Allah, kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan, musuh kan? Musuh kan? Tapi sekarang Yesus mengatakan engkau adalah sahabat-sahabatku, engkau berdamai dengan aku dan menjadi milikku selama-lamanya. Itu kata damai itu adalah damai, kata yang dikatakan dipulihkan hubungan satu sama lain secara sempurna, sehingga tidak ada lagi sebuah peristiwa, tidak ada lagi sebuah kejadian yang akan membuat kedua pihak bertikai lagi. Itu maksudnya. Jadi damai yang disebut itu apokataliso adalah kata yang mengatakan kita damai secara sempurna dengan Tuhan. Saudara masih ingat minggu lalu ketika kita belajar tentang Allah, Yesus Kristus adalah sempurna. Kita melihat Yesus Allah yang sempurna itu ada di dalam Yesus. Kita nggak perlu lagi melewati seperti kata orang-orang Gnostis bahwa Allah itu karakternya diwakili oleh malaikat-malaikat, diwakili oleh roh-roh, diwakili oleh ini, oleh itu, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan melalui roh-roh itu. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya melalui Yesus saja seutuhnya itu kita bisa datang kepada Allah. Tidak perlu melalui tempat lain karena tidak ada jalan lain. Tapi dalam ayat ini, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah secara sempurna, kita tidak akan ada lagi kemungkinan untuk berpisah dengan Tuhan. Lihat di situ saudara, dalam ayat 20 disebutkan di situ. Dan melalui dialah, dia itu Yesus, Allah yang sempurna itu, Allah memperdamaikan segala sesuatu. Kita dengan Allah. Allah yang melakukan. Tidak ada di pihak kita melakukan apapun. Kita tidak melakukan apapun supaya kita bisa dapat berdamai dengan Tuhan. Allah yang melakukan itu. Subjeknya adalah Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, saudara berpikir, kenapa kita mesti diperdamaikan dengan Allah? Ada apa? Ada apa kita dengan Allah? Memang berawal ketika di Taman Eden itu, manusia berdamai dengan Tuhan ketika Adam dan Hawa diciptakan. Mereka bergaul bersama. Adam, apa kabar? Sudah dikasih nama semua binatang? Sudah Tuhan, ngobrol enak sekali ngobrolnya. Bersama Adam, Hawa, dan Allah. Ngobrol dan berjalan bersama-sama. Adam apa kabar? Semua baik, pasti semua baik karena tidak ada dosa. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam diusir dari Taman Eden dan mulai saat itu mulai terjadi kekacauan di dunia. Tuhan mengatakan sejak saat itu semak, rumput duri akan tumbuh di tanah. So, bayangkanlah sekarang kalau rumput di rumah kita yang tinggal di apartemen tidak merasakan ini. Tapi rumput di rumah kita kalau kita punya tanah, kita punya taman, tidak dibabat itu waduh liar sekali. Itu menjadi masalah bagi kita. Dan sejak itu terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Banyak beban hidup manusia diusir dari taman itu, artinya mereka jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Coba perhatikanlah, banyak orang melakukan segala sesuatu untuk datang kepada Tuhan, tapi tidak pernah akan bisa terjadi. Tidak akan pernah bisa terjadi. Manusia terpisah dari Tuhan dan menjadi musuh Tuhan. Musuh apakah Allah membenci? Karakter Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Allah mengasihi manusia. Tapi masalahnya adalah manusia berdosa dan tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Itu masalahnya. Allah mau datang, ayolah kita sama-sama. Tapi Allah suci dan manusia berdosa tidak bisa bergaul dengan Allah
yang suci itu. Itu masalahnya. Jadi kata permusuhan itu adalah Allah tidak bisa bersatu dengan manusia. Di bait suci saudara, bait suci Herodes, saudara akan ketemu dengan sebuah kalau mereka bangun bait suci itu, lalu di bait suci dikelilingi oleh tembok antara orang yang tidak percaya, bukan orang Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa melewati tembok itu. Orang non-Yahudi tidak bisa melewati tembok itu. Jadi yang bisa melewati tembok itu adalah orang-orang Yahudi. Dan di luar itu tidak bisa lewati. Lalu di situ tertulislah, teman-teman, sorek inscription. Jadi inscription itu tulisan di batu itu ada peringatan orang-orang bukan Yahudi tidak boleh masuk ke situ. Ada orang Roma, ada orang Yunani, mereka mengagumi ibadah orang Yahudi, tapi mereka tidak bisa masuk. Berarti ada permusuhan antara orang-orang non-Yahudi sama Allah di situ. Terlihat. Tapi orang-orang Yahudi sendiri, mereka tidak bisa datang kepada Allah karena ada dosa tersebut. Ini yang menjadi persoalan. Manusia tidak bisa bergaul sama Tuhan. Ini yang saudara rasakan. Saudara berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua berdosa. Semua berdosa. Dan ada orang yang berkata bahwa Allah itu tidak maha kasih. Kadang kali melihat ada bencana, ada kelaparan, ada yang tidak enak terjadi di dunia ini. Dan mengatakan Allah itu tidak maha kasih. Itu bukan salah Allah. Itu konsekuensi dari pilihan manusia yang berdosa. Nah, Allah ingin memperbaiki itu semua. Allah mau kita semua hidup baik. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Tapi Allah lah yang membereskan itu. Bagian pertama ini kita akan melihat bahwa karya pendamaian itu dimulai dari Allah. Bukan dari diri kita. Kemudian kita lihat di dalam ayat berikutnya disebutkan di situ. Dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini adalah metode pendamaian, cara pendamaian yang Allah kehendaki. Coba lihat di situ. Oleh Dialah, oleh Kristuslah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Yesus. Jadi di sini disebutkan cara pendamaian itu harus melalui darah Yesus, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Karena kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan. Jadi dia menganggap Yesus mati itu karena ditangkap oleh orang Roma, lalu dibunuh di atas kayu salib, lalu kita anggap itu sebagai, itulah mungkin itu sebagai cara Allah. Tidak, saudara, kematian Yesus sudah dinubuatkan pada zaman dulu. Ketika Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dulu sudah disebutkan oleh Tuhan bahwa Kristus akan mati dengan cara demikian. Itu grand design Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan dalam Injil Lukas, dia mengatakan 3 kali dia bilang, aku akan pergi ke Yerusalem dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan akan mati, lalu hari ketiga akan bangkit. Jadi ini bukan karena kecelakaan kematian itu. Karena grand design dia, rencana dia supaya saudara bisa ditebus oleh darah Yesus. Saudara dimenangkan, saudara digantikan hukuman itu. Itu cara Tuhan. Saudara begini. Saudara salah. Berdosa. Allah kan maha kuasa. Bagaimana Allah yang maha kuasa itu? Seandainya diputihkan saja, udahlah putihkan saja. Itu melanggar keadilan Allah. Saudara tahu Allah maha adil?
Setiap hukuman, setiap dosa harus dihukum. Dan manusia yang berdosa, manusia pun yang harus dihukum. Tidak ada manusia di dunia ini yang suci. Semuanya berdosa. Sehingga pada waktu dia mengatakan, dialah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Yesus sama sekali tidak berdosa sehingga dia layak untuk dikorbankan. Lalu dia mati di atas kayu salib. Setelah mati di atas kayu salib, hukuman itu terjadi, maka keadilan Allah dipuaskan. Tapi di sisi lain, kasih Allah dinyatakan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Allah lakukan. Jadi ketika dia melihat saudara tidak bisa datang kepada dia melakukan sesuatu. Saudara kan tinggal diam-diam saja. Kalau dia pilih saudara untuk dapat datang kepada dia, saudara diam-diam saja. Tapi Allah melakukan segala sesuatu itu supaya saudara bisa diselamatkan. Saudara bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-20 itu. Dan melalui dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kalau minggu lalu saya mengatakan ada aliran bidat. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan Allah. Kali ini ada bidat lagi. Menafsirkan yang salah dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 ini. Perhatikan. Melalui dialah Allah mendamaikan segala sesuatu. Mereka mengajarkan, kalau begitu segala sesuatu akan didamaikan dengan Allah. Mereka akan mengajarkan bahwa pada akhirnya ini yang disebut dengan universalisme. Sudah bisa cari itu. Kaum universalisme mengatakan, kita sekarang, siapapun saudara mau percaya Yesus atau tidak, enggak masalah. Toh kasih Yesus begitu besar, nanti saudara semua akan selamat. Itu orang universalisme. Itu sesat. Enggak bisa disebut di situ. Di sisi lain, ada yang mengatakan ada yang pluralisme. Ada paham yang mengatakan pluralisme. Dia mengatakan begini. Nah, ini salah satu pembicara terkenal, pengkhotbah terkenal di Amerika Serikat yang gerejanya itu besar sekali dan puluhan ribu orang yang mendengar khotbah dia. Dan kalau mau datang ke gerejanya, saudara, kalau datang pagi-pagi, kalau nggak itu nggak kebagian tempat duduk, banyak sekali. Dia bilang begini, saya ini percaya kepada Yesus, saya akan masuk surga. Lalu ditanya oleh pembawa acara, bagaimana dengan orang lain? Ya, mereka punya cara sendiri. Cara mereka akan membawa mereka ke surga. Cara saya melalui Yesus ke surga. Itu kaum pluralis. Joel Osteen. Dia ngajar seperti itu. Ini sesat, saudara. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan percaya kepada Yesus, kamu selamat. Kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu masuk neraka. Coba lihat Matius pasal 25 ayat 46. Disebutkan di situ, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, itu sifatnya kekal. Tahu arti kata kekal? Bukan temporary, bukan sementara. Jadi tidak ada kesempatan ketika saudara masuk ke sana, ke neraka. Tidak akan ada kesempatan saudara pindah ke surga. Ini menyangkal universalisme. Universalisme mengatakan nanti juga Allah kasihan lihat kamu di neraka, kamu
kesakitan, nanti Allah mengasihi engkau lalu dibawa ke surga. Tidak ada, Tuhan mengatakan siksaan itu kekal. Selama-lamanya di situ, nggak ada batas waktu. Tapi di sisi lain, kalau saudara berada di surga, disebutkan dalam ayat ini, orang benar hidupnya kekal di surga. Tidak ada perpindahan. Itu kita mengalahkan paham universalisme. Kemudian dengan paham pluralisme yang mengatakan banyak jalan ke surga. Kata siapa? Coba lihat Yohanes pasal 3, 18. Sebutkan di situ. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan dihukum. Oke? Barang siapa yang tidak percayanya, ya telah berada dalam hukuman. Nggak ada pluralis, nggak ada di situ. So, satu-satunya jalan adalah percaya kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Metode itu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 20 ini. Bahwa metode yang benar, metode yang sah dari Allah, supaya engkau diperdamaikan dengan Allah adalah dengan cara Yesus disalibkan. Saudara yang patut dihukum, tetapi saudara tidak akan dihukum. Contohnya ini kan pengadilan, saudara. Jadi pada saat saudara masuk ke dalam penghakiman Tuhan di akhir zaman, Tuhan melihat saudara dan mungkin ada penuduh, jaksa, dakwaan kepada saudara, ini orang bersalah dan patut dihukum, dia berdosa. Tapi Yesus datang mengatakan, aku sudah mati menggantikan dia. Dia layak masuk ke dalam rumahku. Itu maksudnya. Mestinya saudara dihukum, tetapi saudara digantikan. Saudara lakukan apa? Tidak ada melakukan apapun. Karena ini perjanjian unilateral. Sepihak dari Tuhan. Kemudian saudara lihat ayat yang ke 23. Ini hasil dari pendamaian. Tadi pertama karya perdamaian, kedua metode perdamaian, di hasil. Lihat di situ. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia supaya saudara kudus dan tak bercacat. Saudara kudus dan tak bercacat. Itulah tujuan perdamaian itu, supaya kita diperdamaikan dengan Allah dengan kedapatan kudus dan tak bercacat. Kudus dan tak bercacat itu, kudus itu artinya begini, saudara. Allah menempatkan saudara pada posisi menjadi miliknya. Itu sejak kapan terjadi? Sejak saudara percaya kepada Yesus, pada saat itulah saudara diposisikan sebagai milik Allah. Enak toh? Bukan nanti. Saat ini saudara percaya kepada Yesus dan saat itulah Allah mengatakan, ini milikku selama-lamanya. Bukan nanti. Berapa kali saya memberikan ilustrasi kalau saudara sudah membeli sesuatu dan sudah sah di notaris, sementara barangnya belum saudara miliki, berarti saudara sudah punya itu barang itu. Sudah sah itu. Sudah sah menjadi milik saudara. Saudara beli rumah, ini rumahnya belum jadi, tapi sertifikatnya AJB-nya sudah ada, saudara sah punya rumah. Sama seperti ketika saudara percaya kepada Yesus, dia mengatakan kau kudus dan tak bercacat, Allah memandang kau seperti itu, dan dia menganggap saudara menjadi miliknya, maka saudara kudus dan tak bercacat pada saat saudara percaya kepada Yesus. Saat itu terjadi, saudara menjadi milik Yesus selama-lamanya. Enak kan? Luar biasa. Nah itulah sebabnya ketika saudara pada penghakiman itu, ketika saudara menghadapi tahta penghakiman Allah, Allah melihat saudara, dia tidak perlu buka-buka buku ya. Nanti dibukalah buku, lihat namamu siapa. Sam, oke Sam. Mana Sam?
Mungkin malaikat bingung, nama Sam banyak sekali gini ya. Sam yang mana, yang lahir tahun berapa ini? Yang tinggal di mana ini? Emang kurang canggih itu surga. Allah tahu saudara, Yesus tahu, oh ini tahu saya ini. Waktu dilihat itu, apakah dia ada cacat atau tidak, enggak perlu lihat buku. Coba lihat, ini kudus ini, masuk. Jadi pada saat dia memandang saudara kudus, tak bercacat dan tak bercela. Siapa yang bisa menuduh kita? Tak bercela itu artinya tidak ada apapun yang bisa menuduh kita sehingga kita cacat di hadapan Tuhan. Enak benar? Coba saudara bayangin dari tadi sampai sekarang saudara melihat apa yang Allah lakukan bagi kita dan kita tinggal santai saja enak. Enak jadi orang Kristen itu. Udah hidupnya nyaman, diberkati, saudara dapat semua yang diperlukan, saudara berdoa dikabulkan, saudara mati masuk surga. Itu enak kan? Udah dijaminan. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 disebutkan di situ, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Enggak ada yang menggugat saudara. Sekali selamat, tetap selamat. Enak bukan? Nah, masalahnya sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Sudah sekian lama saudara menjadi orang Kristen, menamakan diri saudara orang Kristen, tapi merasa belum ada damai dengan Tuhan. Merasakan itu? Saudara merasa saya jadi orang Kristen, tapi tidak pernah ada damai dengan Tuhan. Gak beres hubungannya dengan Tuhan. Saudara bereskan hari ini. Yesus mau melakukan itu. Kalau saudara tidak tahu caranya, saudara bisa ngobrol, Pak Pendeta, sediakanlah waktu. Saya pulang punya kepastian bahwa saya diperdamaikan dengan Tuhan. Saya memiliki Yesus. Hubungan saya baik. Kenapa ya saya ketika kali saya berdoa kok saya seperti tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak? Coba ngobrol supaya hubungan saudara baik kembali dengan Tuhan. Baik kembali. Dari tadi kita sudah melihat apa yang Allah lakukan. Allah merencanakan supaya dia berdamai dengan saudara. Dan ketika dia merencanakan damai dengan saudara itu, dia tidak ada melihat cara lain kecuali dia mati di atas kayu salib. Dia turun ke dunia, menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, dan mati bagi saudara. Lalu saudara diselamatkan. Lalu ketika saudara meninggal, Allah mengatakan ini anakku masuk ke surga selama-lamanya. Saudara lihat tidak ada peran apapun dari diri kita. Tidak ada. Enggak ada. Terhadap orang yang berbuat baik seperti itu kepada saudara. Kira-kira apa yang harus saudara lakukan? Ketika Allah berbuat baik seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Rasul Paulus dalam ayat 23, dia berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Enggak ada cara lain membalas kasih Tuhan kecuali bertekun. Kita mudah sekali untuk menyimpang dari kasih Tuhan dengan membuat excuse, dengan berbuat macam-macam alasan, dengan mengatakan Tuhan mengerti apa yang saya gumuli, Tuhan tahu apa yang saya rasakan, saya butuh ini, saya butuh itu, lalu kita mulai membuat excuse. Sorry Tuhan, kali ini aku tidak bisa lakukan itu. Seperti itukah balasan kita kepada Dia yang mati di atas kayu salib bagi kita?
Sebab itu kamu harus bertekun. Tekun. Saudara tahu arti kata tekun? Tekun itu apapun halangan yang dilakukan, saya harus tetap lakukan itu. Saya harus kerjakan itu. Tekun itu namanya. Kemudian teguh, tidak tergoncangkan. Tekun, teguh, dan tak tergoncangkan. Kalau saudara melihat struktur tata bahasanya, itu bukan kita yang lakukan, saudara. Kalau saudara berkata bahwa kita harus bertekun, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi Allah yang melakukan, ayo kamu tekun, kamu tekun, kamu tekun, kamu tekun. Allah yang memberikan power, kekuatan kepada saudara, supaya saudara setia dalam melayani Dia, setia dalam berbakti kepada Dia, setia dalam beribadah kepada Dia. Allah memberikan kekuatan itu. Coba kuping kita tutup. Kita membantah kata-kata Tuhan, lalu kita mengatakan, kali ini saja Tuhan saya tidak mau tekun. Kurang ajar. Kita sering seperti itu. Tantangan saya bagi saudara adalah yang pertama, kalau saudara tidak ada pernah rasa damai dengan Tuhan, mari kita bicara. Jangan pernah tidak ada rasa damai itu berlanjut terus menerus. Saudara harus berdamai dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang disembunyikan, mari kita bicara, kita bongkar semua supaya ada perdamaian dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Dia melakukan segala sesuatu supaya diperdamaikan saudara dengan Dia, maukah saudara rela bertekun untuk melakukan segala sesuatu buat Dia dan tidak pernah malas? Jangan pernah malas. Ingat tujuan hidupmu. Toh akhirnya saudara akan sampai kepada Dia dan mempertanggungjawabkan semua yang saudara lakukan di dunia ini. Mari kita berdoa.